Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 105170-452 dari Lokal Ilmu Pemerintahan Namha. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas UTS dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara. Jawaban pertama yaitu tentang definisi ruang lingkup dan asas-asas keuangan negara. Secara definisi, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara. Adapun hal-hal yang diatur oleh keuangan negara yaitu seperti APBN, APBD, penerimaan negara, penerimaan daerah, pengeluaran negara dan pengeluaran daerah, pendapatan negara, pendapatan daerah, belanja negara, belanja daerah, dan pembiayaan. Kemudian secara rincinya dibahas dalam ruang lingkup keuangan negara sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam pasal 2 mengatur tentang ruang lingkup keuangan negara. Pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. 2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. 3. Penerimaan negara dan pengeluaran negara. 4. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. 5. Kekayaan negara dan daerah yang dikelola sendiri atau dari pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah. 6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan atau kepentingan umum. 7. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Adapun aturan pokok yang dimaksud dalam asas-asas keuangan negara, asas tersebut adalah: pertama, asas tahunan. Asas tahunan yaitu membatasi masa berlakunya anggaran untuk 1 tahun tertentu. 2. Asas universalitas. Asas yang memberikan suatu batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya pencampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. 3. Asas kesatuan, yaitu asas yang mempertahankan hak budget dari Dewan secara lengkap. 4. Asas spesialitas, yaitu asas yang menyaratkan bahwa jenis pengeluaran tertentu dan diselenggarakan secara konsisten. 5. Asas akuntabilitas, yaitu asas ini lebih berorientasi pada hasil. Asas profesionalitas, yang pengelolaan anggaran dilaksanakan secara profesional. Asas keterbukaan, yaitu yang pengelolaan negara mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembatasan, penerapan, serta penghitungan anggaran. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri. Jawaban soal nomor 2 tentang pandemi COVID-19. Dalam beberapa kasus di negara, tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 menyebar sangat cepat tanpa terhalang oleh waktu. Tentunya COVID-19 ini wabah yang serius dan harus segera diatasi dan diselesaikan secara bersama. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia itu salah satu sendiri terus mengeluarkan atau membuat kebijakan, salah satunya merelokasi anggaran dana desa dan dana pilkada tahun 2020. Menurut saya, kebijakan tersebut sudah tepat, di mana keselamatan dan kesehatan, kenyamanan masyarakat itu sangat penting dan paling diutamakan. Dan diharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan, digunakan secara transparansi dan benar-benar digunakan untuk penanganan COVID-19 tersebut. Dan dapat kita ketahui bahwa di Indonesia kematian, angka tenaga medis di Indonesia itu sudah hampir 11% daripada negara lain karena kekurangan APBD, alat pelindungan diri. Jadi menurut saya, dengan digunakan anggaran daerah tersebut
dapat membantu dan dapat membantu pemerintah pusat dalam hal penanganan pandemi COVID-19 tersebut, dan ditambah lagi dengan warga yang mau mudik dan dikhawatirkan membawa gejala virus COVID-19 ke tingkat daerah. Maka karena itulah pemerintah daerah harus cepat agar tanggap dan aktif dalam penanganan COVID-19 tersebut. Menurut saya, kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah tersebut sudah tepat dalam perspektif pengelolaan keuangan negara, di mana pemerintah daerah mengambil kebijakan agar virus COVID-19 ini tidak menyebar luas di daerahnya dan di negara kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.